Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manajemen nyeri. Nyeri adalah perasaan, pengalaman sensoris, atau emosional yang tidak menyenangkan dan berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial. Nyeri selalu bersifat subjektif. Munculnya nyeri berkaitan erat dengan reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nosiseptor. Kita masuk ke obat analgetik. Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran. Pada umumnya, obat dibagi menjadi dua golongan, yaitu analgetik opioid dan analgetik non-opioid. Terima kasih. Selanjutnya, mekanisme opioids. Yang pertama, rasa sakit dimulai dari nosiseptor dalam neuron sensorik primer yang akan menanggapi kerusakan pada tubuh dengan mentransmisikan stimulus hingga sumsum tulang. Dari sana, sinyal akan dibawa ke talamus, kemudian ke korteks somatosensor di mana terjadinya rasa sakit atau nyeri. Selanjutnya dapat dilihat, sinar ini tergantung pada intensitas rasa sakit untuk meningkatkan pergerakan melintasi membran sinaptik. Kemudian ada neurotransmitter berupa glutamat, substansi P, dan peptida terkait dengan kalsitonin. Glutamik adalah salah satu neurotransmitter yang paling penting untuk rasa sakit dengan mengaktifkan MNDA dan AMPA di mana terdapat diisi oleh ion kalsium dan natrium. Kemudian aliran ion yang bermuatan positif akan masuk ke dalam sel saraf. Glutamik dapat membuat sel saraf di tanduk dorsal mengarah ke propagasi dari sinyal nyeri. Kemudian substansi P akan berikatan dengan neurokinin 1 yang akan memungkinkan arah ke sinyal intraseluler reseptor NMDA yang diaktifkan ketika substansi P menempel pada reseptor K yang dapat masuk ke dalam sel untuk mengaktifkan protein kinase C yang dapat menghasilkan magnesium untuk menghalangi reseptor MNDA sehingga dapat memungkinkan arus untuk masuk ke dalam. Selanjutnya, CGRP ini dapat mengikat reseptor pada. Selanjutnya, semua reseptor opioid adalah rentang 7 transmembran protein yang berpasangan untuk menghambat G protein dalam sumsum tulang belakang. Aktivitas reseptor ini oleh agonis seperti endoprin, peptida new opoid endogen menyebabkan penutupan saluran pada terminal saraf prasinaps yang akan mengurangi pelepasan neurotransmitter. Aktivitas reseptor opioid menyebabkan pembukaan saluran kalium sehingga mengurangi aliran ion kalium yang akan menghasilkan hiperpolarisasi. Sebagian besar analgetik opioid berperan pada new opioid. Opioid yang diproduksi secara sintetis dan disempurnakan menjadi lebih baik adalah hidromorfon, metadon, meperidin, fentanyl. Nah, metadon ini merupakan antagonis dari reseptor NMDA. Sifat ini membuat metadon berguna dalam pengobatan nyeri noriseptik dan neuropatik. Tubuh akan menimbulkan efek samping, misalnya semua opioid menghasilkan beberapa tingkatan mual yang disebabkan oleh stimulasi secara langsung oleh zona pemicu kemoreseptor di medula. Kemudian terjadi juga depresi pernapasan tergantung dengan dosis. Selanjutnya, mekanisme aksi morfin. Ada 3 kelas utama reseptor, yaitu mu, delta, kappa. Morfin merupakan agonis reseptor opioid dengan efek utama mengikat dan mengaktifasi reseptor mu opioid pada sistem saraf pusat. Aktivasi reseptor ini seperti analgesia, sedasi, euforia, ketergantungan fisik, dan depresi pernapasan. Selanjutnya, opioid bekerja dengan 2 cara, karena reseptor opioid berpasangan dengan protein G yang secara langsung mempengaruhi saluran K dan CA. Pada keadaan normal, protein G yang mempunyai GDP atau guanosin difosfat yang mengikat subunit alfa, beta, dan gamma berada pada keadaan istirahat atau tidak aktif. Saat opioid berinteraksi dengan reseptornya, subunit GDP terdisosiasi dan berubah menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Dengan mekanisme perubahan konformasi, GTP akan
mendominasi subunit alfa sehingga terikat padanya. GTP dengan subunit alfa ini akan memerintahkan sel saraf untuk menurunkan aktivitas listriknya dengan meningkatkan pemasukan K atau menghambat pemasukan Ca. Kedua hal ini akan menurunkan aktivitas listrik saraf dan menurunkan pelepasan neurotransmitter. Opioid juga berinteraksi dengan efektor intrasel yang disebut adenylate siklase yang juga menurunkan pengeluaran neurotransmitter. Adenylate siklase adalah enzim yang mengkatalis perubahan ATP menjadi CAMP atau adenosine monofosfat siklik. Enzim ini berperan sebagai messenger pada penyampaian pesan pada sel saraf. Interaksi opioid dengan protein G juga menurunkan aktivitas enzim adenylate siklase sehingga menurunkan pelepasan neurotransmitter. Secara ringkas, dapat digambarkan mekanisme morfin sebagai analgesik, yaitu ini. Kemudian selanjutnya ada obat analgesik opioid. Analgesik opioid yang biasa digunakan yaitu tramadol. Tramadol menjadi salah satu analgesik yang ideal sehingga menjadi drug of choice. Nah, tramadol ini merupakan obat analgesik yang bekerja secara sentral dan bersifat agonis opioid atau memiliki sifat seperti opium atau morfin dan dapat diberikan secara oral, parenteral, intravena, intramuskular, dan dalam beberapa penelitian menunjukkan efek samping yang ditimbulkan oleh karena pemberian tramadol secara bolus intravena, yaitu seperti mual, muntah, pusing, gatal, sesak nafas, mulut kering, dan berkeringat. Kemudian masuk pada mekanisme kerja tramadol. Tramadol di sini memiliki dua mekanisme kerja, yaitu sebagai opioid dan monoaminergik. Nah, efek agonis pada reseptor opioid ini langsung mengikat pada reseptor nyeri di sistem saraf pusat, terutama pada reseptor mu, kemudian menimbulkan efek yang minimal juga pada reseptor kappa dan reseptor sigma. Nah, tramadol ini mengaktifasi reseptor monoaminergik serta menghambat ambilan noradrenalin dan juga serotonin sinaptosomal sehingga akan menghasilkan efek analgesia. Ketika kita merasakan nyeri, maka akan ada impuls yang mengirim kepada otak yang nantinya dari impuls ini dia akan ada enzim yang namanya enzim fosfolipase. Enzim ini akan mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Enzim siklooksigenase ini terbagi dua, ada COX-1 dan juga COX-2. Nah, COX-1 ini menghasilkan prostaglandin secara normal, sedangkan untuk COX-2 itu merupakan mediator inflamasi yang akan aktif saat terjadi kerusakan jaringan. Salah satu contoh obatnya yaitu asam mefenamat. Obat ini sudah umum di masyarakat, di mana digunakan untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang. Nah, secara kerja atau mekanisme kerja dari asam mefenamat ini, dia akan menghambat enzim siklooksigenase. Ini akan masuk ke sini, dia akan menghambat siklooksigenase ini sehingga asam arakidonat yang tadinya akan masuk ke dalam sini tidak akan bisa, sehingga hal ini membuat terhambatnya pembentukan prostaglandin. Dosis awal dari asam mefenamat ini yaitu 500 mg, dosis selanjutnya 250 mg, maksimal penggunaan 4 kali sehari. Dan sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 7 hari. Selanjutnya adalah acetaminophen yang digunakan sebagai terapi pada nyeri yang ringan sampai dengan nyeri yang sedang.
Acetaminophen bertindak sebagai agen pereduksi untuk menghambat tahap peroksidase sekunder yang terlibat dalam sintesis prostanoid oleh enzim siklooksigenase. Enzim bifungsional ini mengandung dua domain katalik terpisah yang bertanggung jawab untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2. Domain yang pertama adalah domain siklooksigenase yang menghasilkan peroksida intermediate yang tidak stabil atau prostaglandin G2. Kemudian domain yang kedua adalah domain peroksidase yang mengandung gugus Hem yang mengubah peroksida intermediate yang tidak stabil atau prostaglandin G2 menjadi prostaglandin H2. Acetaminophen bertindak sebagai agen pereduksi kosubstrat prostaglandin G2 dan Hem yang menghambat tahapan katalitik peroksidase dengan mengubah gugus Hem ke keadaan tereduksi yang tidak aktif. Karena acetaminophen bertindak sebagai agen pereduksi Hem, efek acetaminophen tidak terjadi pada jaringan yang memiliki tingkat hidroperoksida lemak yang tinggi, yang berfungsi mengoksidasi Hem kembali ke keadaan aktifnya. Acetaminophen ini efektif dalam menghambat sintesis prostanoid pada sel endotel vaskular dan neuron yang memiliki hidroperoksida lemak basal yang rendah, sehingga mampu memberi efek analgesik dengan menghambat produksi prostaglandin di lokasi tersebut. Asam salisilat yang merupakan obat golongan NSAID bermanfaat untuk mengobati nyeri tidak spesifik, misalnya sakit kepala, nyeri sendi, dan juga nyeri haid. Turunan asam salisilat yang umum digunakan adalah asam asetil salisilat. Asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal adalah analgesik antipiretik dan antiinflamasi yang sangat luas digunakan. Mengapa inflamasi bisa terjadi? Karena adanya mediator-mediator inflamasi yang dilepaskan oleh sel, biasanya itu ada prostaglandin salah satunya. Nah, untuk mengetahui mekanisme kerja NSAID, kita perlu tahu bagaimana siklus terbentuknya prostaglandin atau mediator inflamasi itu sendiri. Berikut ini akan ada sebuah bagan yang nantinya akan membantu kita memahami siklus yang ada. Jadi, yang pertama, jika ada stimulus atau rangsangan apapun yang masuk dan merusak membran sel kita, misalnya bengkak atau adanya luka yang menembus membran sel kita. Ketika hal itu terjadi, maka akan ada enzim namanya fosfolipase. Enzim ini akan mengubah fosfolipid yang ada di membran sel kita yang luka menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat inilah yang merupakan cikal bakal dari munculnya prostaglandin itu sendiri. Bagaimana caranya asam arakidonat bisa menjadi prostaglandin? Nah, asam arakidonat itu harus disintesis dulu oleh enzim COX atau enzim siklooksigenase. Asam arakidonat bertemu dengan enzim COX, dia akan dirubah menjadi 1 prostaglandin, 2 tromboksan, dan 3 prostasiklin. Nah, prostaglandin inilah yang merupakan mediator inflamasi, sehingga nanti gejala-gejala inflamasi kan ada banyak, misalnya merah atau suhunya meningkat atau bengkak karena adanya prostaglandin ini. NSAID kerjanya di mana sih? NSAID ini bekerja untuk menghambat enzim COX. Jika enzim COX-nya dihambat, maka asam arakidonat tidak bisa diubah menjadi prostaglandin. Dan jadi tidak akan terbentuk prostaglandin dan tidak akan munculnya inflamasi.